Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagai upaya perlindungan saksi dan korban terhadap tindak pidana perdagangan orang. Salah satu bentuk perlindungan saksi dan korban yaitu pemerintah telah menyediakan pelayanan-pelayanan bagi saksi dan korban. Adapun layanan yang diberikan oleh pemerintah yaitu layanan rehabilitasi kesehatan. Layanan ini diberikan kepada saksi dan korban yang mengalami gangguan kesehatan, baik fisik maupun psikis yang diakibatkan oleh TPPO. Layanan rehabilitasi sosial. Layanan ini bertujuan untuk memulihkan psikososial saksi dan korban akibat TPPO, sehingga saksi dan korban mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Layanan bantuan hukum. Bentuk bantuan hukum ini mencakup pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain sesuai peraturan perundang-undangan. Layanan pemulangan. Layanan pemulangan yaitu pengembalian saksi dan korban dari luar negeri maupun dalam negeri ke daerah asal atau keluarga pengganti, atau atas keinginan dan persetujuan saksi dan korban. Untuk mendapatkan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah, terdapat mekanisme yang harus dilakukan. Berikut panduan mekanisme pelayanan saksi dan korban. Melapor. Untuk mendapatkan pelayanan, dugaan kasus TPPO harus dilaporkan. Bentuk laporan tersebut dapat dilakukan dengan cara datang langsung, secara tertulis, media sosial, atau menghubungi nomor pengaduan. Di tingkat provinsi dan kabupaten kota, dugaan kasus TPPO dapat dilaporkan melalui lembaga layanan pemerintah seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, P2TP2A, Kepolisian, BNP2TKI untuk tingkat nasional, dan BP3TKI, LP3TKI, dan P4TKI untuk tingkat provinsi dan kabupaten kota, atau melalui lembaga swadaya masyarakat, lembaga bantuan hukum, dan lembaga keagamaan. Jika berada di luar negeri, dapat mendatangi atau menghubungi KBRI atau KJRI negara tujuan. Tinjauan awal. Setelah mendapatkan aduan awal, penerima pengaduan melakukan tinjauan awal terkait informasi yang dilaporkan. Identifikasi. Identifikasi dilakukan untuk menggali informasi saksi dan korban. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kebenaran informasi seseorang yang dilaporkan, mendapatkan bukti atau data tentang unsur TPPO yang melingkupi proses, cara, dan tujuan, mengetahui kondisi dan masalah saksi dan korban, serta mengetahui kebutuhannya. Proses identifikasi harus dilakukan oleh orang yang terlatih dan berpengalaman, karena diperlukan teknik komunikasi yang berperspektif korban. Dalam mewawancarai korban, diperlukan teknik wawancara yang memiliki prinsip pendekatan berbasis korban, menjunjung prinsip penghormatan atas HAM dan sensitif gender. Khusus korban anak, diperlukan keahlian khusus untuk mendeterminasi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi saksi dan korban, pemerintah melibatkan berbagai lembaga yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan bagi saksi dan korban secara maksimal.